Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab yang kedua kelas 5 pada semester 1 ini. Apabila pada bab yang kemarin kita mempelajari tentang Al-Quran pada yaitu surat Atin ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang akidah ya. Jadi kalau pembelajaran Islam itu ada Al-Quran, ada akidah, ada akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam. Kalau kemarin Atin itu adalah bab Al-Quran, kemudian kayak berperilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, itu masuknya ke akhlak, kisah umat-umat terdahulu dan juga kisah Nabi itu sejarah kebudayaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husnanya. Dan mengenal Allah ini termasuk ke dalam akidah ya. Akidah ini adalah kepercayaan seseorang yang didasarkan di dalam hatinya. Jadi di dalam hatinya dia mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian diucapkan dengan dua kalimat syahadat. Di situ adalah akidah. Dan akidah ini pada zaman Nabi Muhammad berdakwah untuk pertama kalinya, misi pertamanya itu adalah membangun akidah terlebih dahulu. Membangun akidah kaum Quraisy yang pada saat itu sudah sangat tergerus karena kaum kafir Quraisy pada saat itu suka sekali menyembah berhala, di mana berhala itu dianggapnya sebagai Tuhan. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifatnya yaitu ghaib, tidak bisa dilihat ya, kita tidak bisa melihatnya. Maka Nabi Muhammad misinya sangat berat sekali pada saat itu, bagaimana mengenalkan Allah kepada kaum Quraisy pada saat itu ya. Bagi kita saat ini, kita bisa mengenal Allah tentu juga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Kita bisa mengenal tidak harus kita melihat wujudnya. Kita bisa melihat ciptaannya, kemudian kita bisa mengenal melalui Asmaul Husnanya, dan juga kita bisa mengetahui Allah melalui kitab sucinya. Pada bab yang kedua ini, selain kita belajar tentang Asmaul Husna, kita juga akan belajar tentang kitab-kitab Allah ya. Jadi Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99, tetapi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini hanya ada 4 aja. Ada Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, sama Al-Ahad ya. Plus kita akan pelajari tentang kitab-kitab Allah ya. Jadi kitab Allah itu diturunkannya bertahap ya, tidak satu kitab kemudian dipakai selamanya, enggak ya. Dan itu diturunkan sesuai dengan periodisasinya ya, sesuai dengan zamannya, disesuaikan dengan zamannya. Zamannya permasalahan yang ada pada zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad tentu berbeda-beda. Tetapi untuk kitab suci yang terakhir, kitab Al-Quran ini, walaupun sudah turun usianya 1400 tahun lebih, tetapi terbukti sampai sekarang Al-Quran ini masih bisa mengikuti perkembangan zaman, dimana ini salah satu dari mukjizatnya Allah ya. Ini juga bisa membuktikan bahwa Allah itu ada, Allah itu punya wujud walaupun kita tidak bisa melihat wujudnya. Mengapa kita tidak bisa melihat wujudnya? Karena salah satunya manusia itu punya kecenderungan apabila tahu wujudnya kemudian diwujudkan dengan patung, yang disembah adalah patungnya. Dan di situ Allah mungkin tidak ingin dirinya digantikan sama patung. Seperti halnya kita juga, kalau seandainya di rumah orang tua kita diganti sama patung, tentu kita tidak mau. Kita ingin orang tua yang asli. Begitupun Allah. Allah juga tidak rela jika makhluknya itu nyembah patung dirinya ya. Jadi makanya Allah itu sifatnya ghaib. Ghaib dalam artian itu bukannya tidak ada, bukannya tidak berwujud, berwujud, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya ya.
sekali lagi Pak Imam review pertemuan pada kesempatan kali ini. Jadi tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah dari yang pertama Asmaul Husnanya, di mana Asmaul Husnanya ada 99 tapi yang akan kita pelajari hanya 4, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit sama Al-Had. Kemudian kita juga akan mengenal Allah melalui melalui kitab sucinya ya. Kitab sucinya itu sebenarnya kitab suci banyak ya. Banyak, tetapi yang wajib kita imani ada Taurat, Injil, Zabur sama Al-Quran. Ya, mungkin yang selain itu juga mungkin ada banyak, tapi seperti halnya malaikat jumlahnya banyak, tapi yang kita wajib imani ada 10 aja. Nabi juga jumlahnya ada banyak, yang kita wajib imani 25. Kitab juga kemungkinan ada banyak yang wajib kita imani 4 itu. Kita akan pelajari pada bab yang kedua ini. Ya, kita sambung pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini Bapak anggap cukup. Mohon dicatat dengan baik-baik apa yang akan kita pelajari, kemudian dipersiapkan. Kita akan mulai pembelajaran pada bab yang kedua pada pertemuan berikutnya. Sekian dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.